Halo, ketemu lagi bareng gue Faiz and Habibi. Dan kali ini gue ada di luar galeri MasterChef Indonesia Season 7. Dan sesuai janji gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu udah gue post di Instagram yang kalian udah tanya. Dan gue udah sortir beberapa pertanyaan yang bakal gue jawab. Dan di sini gue mau main cepet ya, jadi gue jawab pertanyaannya yang singkat-singkat karena gue nggak mau durasinya ini terlalu panjang. Cukup 10 menit, 15 menit lah biar nontonnya juga nggak bosen. Dan gue bakal sambung ke ke Q&A berikutnya di lain waktu. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut gue susah dessert karena gue nggak suka dessert, karena gue nggak suka manis. Gue lebih suka makanan asin. Bahkan salad pun yang sayuran-sayuran gue nggak terlalu suka. Jadi karena gue nggak suka dessert, makanya gue nggak tertarik buat mempelajari hal itu. Ditambah lagi dessert ini kan presisi, jadi misalkan salah takaran itu hasilnya berantakan. Nah, makanya gue kurang suka dengan hal-hal kayak gitu. Tapi ya sekarang setelah gue keluar dari MasterChef, ada banget keinginan buat menguasai pastry, bukan menguasai malah kayak mempelajari pastry lah. Seenggaknya gue tahu gitu loh. Ketika gue punya restoran nanti ataupun gue mau bikin makanan, gue punya referensi yang bisa gue bikin. Gitu. Bagian ketika gue menganggur, ketika gue jadi pengangguran, gue lulus kuliah tahun 2018 dan itu gak langsung dapat kerja. Dan gue ngerasa ketika itu sangat susah buat dapat kerja. Gue interview di mana-mana dan gue nggak keterima. Dan akhirnya gue nganggur hampir setahun. Bahkan teman-teman gue yang baru lulus menjadikan gue sebagai patokan, kayak slow sih kerja mah masih ada Faiz ini, slow aja. Hampir sungkem ke gue gitu. Wah gila emang kampret lu semua ya. Pokoknya itu masa terkelam buat gue sampai saat ini. Nggak tahu mungkin ke depan bakal ada yang kelam lagi atau gimana, ya gue harap nggak ada sih. Cuma kalau ditanya masa paling kelam ya itu ketika gue nganggur, dan itu hampir setahunan. Gue lebih suka dipanggil John daripada Mas. Karena kenapa? Teman-teman gue manggil gue John. Ini ada sejarahnya kenapa bisa dipanggil John. Jadi nama bokap gue ini Herzon dan dipanggilnya John. Sama nenek gue sama adik-adiknya itu dipanggilnya John. Dan ada temen kakak kelas gue gitu waktu di pesantren, dia tahu kalau misalnya nama bokap gue Herzon, dan akhirnya dia manggil gue dengan nama John. Yang akhirnya keterusan sampai ke teman-teman gue, ke adik kelas gue, sampai sekarang manggil gue John. Jadi gue nggak masalah dengan hal itu, dan gue ya biasa aja karena bokap gue John gitu loh. Jadi udah, kalau disuruh milih ya gue lebih pengen dipanggil John. Anjay, John. Jawabannya adalah orang-orang yang sukses tapi dengan cara bekerja keras. Itu yang sangat menginspirasi gue. Kita ambil contoh Cristiano Ronaldo. Ibunya, nyokapnya Cristiano Ronaldo ini mau ngegugurin dia pas dia lahir, pas dia dalam kandungan. Tapi ketika dia lahir, malah dia yang jadi anak paling sukses. Dan dia ngerasa perjuangan orang tuanya itu, terutama ibunya waktu itu sangat keras banget. Sampai akhirnya dia juga berusaha sangat keras sehingga menjadi pemain bola yang benar-benar hebat lah, maksudnya sampai sekarang ini. Dan dia suksesnya itu keterlaluan, dan dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang. Itu sangat menginspirasi gue, dan gue pengen jadi kayak gitu. Gak cuma Cristiano Ronaldo, orang-orang yang bekerja keras yang sukses tapi dengan cara bekerja keras, itu menurut gue sangat menginspirasi. Maka aku dari tahun 2019, dan kenapa mau bikin usaha mie ayam? Karena mie ayam ini makanan yang sangat menjamur, yang semua orang Indonesia makan. Sama kayak bakso, di mana-mana ada. Nah, gue pengen bikin mie ayam yang beda. Gue pengen bikin usaha mie ayam, bukan dagang mie ayam. Beda ya, dagang sama usaha. Dagang itu, lu punya mie ayam, lu punya produk, lu dagang, lu dapat untung, selesai, kelar. Sedangkan usaha, lu mikirin gerobaknya kayak gimana, crowded jalanannya gimana, lapaknya gimana. Dan gue lebih ke arah itu, gue lebih ke arah usaha. Gue punya konsep tentang mie ayam gue yang insya Allah bakal ada tempat dine-in-nya nanti. Ketika kalian mampir, kalian bakal lihat konsepnya kayak gimana. Mau banget dan buka cabang di seluruh Indonesia kalau bisa, bahkan sampai ke luar negeri. Karena
namanya bisnis ya, mau nggak sih lu kayak bisnis lu sukses gitu, dan gue pengen kayak gitu, maka aku ada di mana-mana dan semua orang makan mie ayam yang gue punya gitu loh, gitu. Doain ya biar kesampaian, amin. Kalau orang lain bisa, kenapa harus lu? Udah itu aja. Tuh kata-kata motivasi. Jadi nggak usah ribut lah. Kalau orang lain bisa ya udah biarin orang lain aja. nggak bercanda. Apa ya kata-kata motivasi ya? Intinya gue nggak terlalu suka sih dengan hal-hal yang kata-kata motivasi atau apa, karena balik lagi ke diri lu dengerin kata-kata motivasi sampai mampus pun, kalau misalkan diri lu nggak mau berubah, lu bakal gitu-gitu aja. Jadi balik lagi ke diri lu gitu loh. Dan ya udah gitu, gue nggak terlalu dengerin kata-kata motivasi juga, nggak terlalu mencari-cari quotes gue nggak kayak gitu orangnya. Jadi sorry ya nggak menjawab ya jadinya tuh ya, banyak kok yang lebih cocok ditanyain buat kata-kata motivasi. Pengalaman magang terseru adalah ketika kelar magang kita bisa jalan-jalan, itu paling seru. Karena gue magang kebetulan di luar negeri, di Dubai pertama, terus kedua di Paris. Dan ketika kelar magang, waktu magang kelar, maksudnya bukan hari itu atau keseluruhan magang selama 6 bulan gue kelar, itu gue jalan-jalan. Dan ini bagian paling seru. Karena apa? Karena kapan lagi lu ada di Eropa tapi lu nggak kemana-mana. Gua waktu kelar magang di Paris itu jalan-jalan sampai ke 7 negara apa berapa negara gitu, lupa lah pokoknya. Gua ke Belgia, ke Belanda, ke Itali, ke Belgia, Belanda, Itali, Jerman, ke Swiss, Prancis, 6 berarti ya 6 negara waktu itu gua. Walaupun sehari gua loncat sini loncat sana, cuma itu seru banget pengalaman. Ya ketika di galeri gue serius masak, dan gue nggak bisa bercanda kalau lagi masak gitu loh, kayak diapain makanan, gue nggak bisa, gue harus serius karena itu masak dan itu kompetisi. Makanya gue selalu kelihatan tegang, apalagi juri-juri, wah lu gila, juri-juri serem banget cuy. Mereka tuh kayak apa ya, kayak ilmunya tuh udah banyak, lu nggak bisa ngebodohin mereka gitu loh. Dan suasana waktu di galeri itu emang tegang banget menurut gua. Cuma pas masak ya iya kita enjoy, ketika udah masak tuh gua enjoy. Cuma pas penjurian balik lagi itu jadi tegang. Jadi itu ya gua bisa bilang itu bukan diri gua yang sebenarnya, karena diri gua ini lumayan cukup bobrok ya, kalau bisa dibilang bisa bobrok. Karena dilihatlah di video-video Mas Isman sering ngepost, Adit, Hanzel, siapapun lah pokoknya yang sering ngepost kebobrokan gue, ya itu gue aslinya kayak gitu. Gue magang di Dubai, waktu itu gue lebih ke Mediterranean makanannya, pakai Cajun spices, bikin hummus dan lain-lain. Terus gue magang di Paris, yang which is udah kayak orang Jaksel, yang makanannya itu infused pakai wine, white wine, red wine, terus ada jus, ada ya mereka otentik banget Prancis. Terus gue pernah kerja di restoran Itali, bikin pizza, pasta from scratch. Gue bisa bilang gue orangnya versatile ya, kayak gue tuh pengen bisa semua masakan, malah dari berbagai macam negara. Indonesia bisa, Meksiko bisa, quesadillas, India bisa, ada butter chicken, tandoori, dal makhani, Arab bisa, terus Italia bisa, European bisa, Western bisa. Jadi gue lebih fleksibel sih pengennya. Kalau dibilang menguasai banget ya apa ya, nggak ada karena gue bukan orang yang expert di bidangnya. Cuma emang bisa gitu loh. Tapi gue bisa bikin pizza dari awal, dari dough-nya. Gue diajarin sebulan 2 bulanan gitu, diajarin bikin pizza, bener-bener ngerol pizza itu bener-bener sampai dimarahin berkali-kali. Dan gue ngerasa ya gue cukup bisa di situ juga. Yang kalian lihat gimana? Kalau kalian baca tulisan gue juga suka nulis. Ada beberapa part yang bisa dibilang menonjolkan sisi humoris gue. Dan gue juga suka yang lucu-lucu. Gue Tonight Show Mania, tau kalau misalnya kalian nonton Tonight Show nih, Vincent Desta, gue salah satu subscriber Tonight Mania mantap. Jadi ya gue suka yang lucu-lucu, dan
humor mereka itu benar-benar masuk ke gua gitu loh. Ada banget, gue pengen banget S2 mentok udah kelar, gue pengen banget S2 serius. Kenapa? Karena buat gue pendidikan itu salah satu hal yang penting ya dalam hidup. Bukan karena gelarnya, tapi karena ya lu berpendidikan, lu tahu ini. Menurut gue ilmu yang didapat ketika kita menimba ilmu atau mendapatkan pendidikan itu benar-benar berasa banget dalam kehidupan gitu. Itu yang gue pikirin, dan gue pengen banget S2. Semoga lah nanti ada kesempatan buat S2, entah itu beasiswa ya. Kalau misalkan dapat beasiswa ya bersyukur banget. Mengembangkan YouTube, gue mau bikin masakan yang belum pernah gue bikin selama di galeri. Ngembangin YouTube terutama dengan konsep yang kalian bakal lihat sendiri, agak berbeda dari yang lain, dari yang masak-masak. Ya pokoknya gue mau bikin yang beda. Terus 1 YouTube, 2 bisnis. Maka gue pengen kembangin setinggi mungkin, sebanyak mungkin, sampai kemana-mana. Gue pengen kembangin Makaku, mie ayam ini, bisnis terutama. Kalau misalkan udah settle, gue bisa bikin bisnis yang lain, entah itu clothing. Gue juga suka clothing. Tanggal lahir, gue lahir di tanggal yang sama dengan almarhum Presiden kedua Indonesia. Siapakah dia? Insinyur Soeharto. Kalian cek tanggalnya berapa. Dan itu di bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan orang-orang besar. Presiden Jokowi lahir bulan Juni. Presiden Soekarno lahir bulan Juni. Presiden Habibie lahir bulan Juni. 4. Presiden Soeharto lahir bulan Juni. Presiden Faiz enggak. Bercanda. Pokoknya orang Juni itu orang-orang besar. Itu sih yang gue tahu ya kan. Pembelaan. Hobinya apa? Gue hobinya main PS, main bola, denger musik, main bola, masak terutama itu hobi gue. Kalau favorite song belakangan ini Watermelon Sugar High, itu gue suka. Sama lagunya Save Your Tears dari The Weeknd, Circle, lagu-lagu kayak gitulah. Tapi all time favorite song Iridescence Linkin Park, karena gue suka banget Linkin Park, BMTH Linkin Park, Avenged, Blink, gue suka. Dan favorite food belakangan ini gue lagi suka jengkol sama pete. Nggak tahu kenapa, lagi suka jengkol. Gue lebih sama seafood. Dan gue mulai suka ketiga makanan ini ketika gue masuk MasterChef. Gue cobain jengkol, gue cobain pete, dan ternyata wow, gila enak ternyata ya. Gue baru sadar ketika umur gue 24 tahun. Itu yang gue suka. Aduh, panjang banget nih kalau mau ceritain diri gue. Oke, gue lahir di Kayu Agung sampai kelas 4 SD, dan gue pindah ke Bangka Belitung. Terus sampai kelas 6 SD, tamat, 6 tahun lanjut ke pesantren, dan akhirnya di Banten, pesantrennya di Banten, keluar dari pesantren, lulus, gue lanjut 4 tahun kuliah di Jakarta. Jadi gue ngerantau selama 12 tahun total, dan bareng orang tua juga 12 tahun, di umur gue 24 tahun, jadi setengah-setengah gitu loh. Dan ketika gue udah hidup di Jakarta, gue sempat kerja, habis itu nganggur, terus kerja, terus masuk MCI gitu. Di PHK masuk MCI gitu. Paling jauh ke Bali, udah nggak pernah lagi paling jauh dari Bali. Dan gue waktu itu ke Bali, pertama kali ke Bali gue backpacker. Jadi naik kereta ke Jogja, diam di Jogja berapa lama, lanjut ke Banyuwangi naik ke Kawah Ijen, ke Baluran, baru nyebrang ke Bali gitu. Pulangnya pun sama, waktu itu gue backpacker. Gue ke Bali udah 3 kali. Yang terakhir kemarin bareng teman-teman MasterChef. Yang paling jauh itu udah pengen sih jauh ke Aceh kemana ya, pokoknya pengen lah, doain aja ya biar bisa mengeksplor Indonesia. Seberapa toksik? Wah, gue udah kayak bucin sama Milan, sumpah. Gue walaupun kerja jam 7 pagi, Milan main jam 2, gue bakal nonton, serius.
nonton, tidur sebentar, buat kerja nggak apa-apa dah, yang penting gue nggak ketinggalan pertandingan AC Milan. Segitunya gitu loh. Gue bela-belain streaming dimanapun. Bahkan pengalaman unik waktu gue naik ke Kawah Ijen, Milan main, itu gue naik sambil nonton, serius, naik sambil nonton walaupun ngadet-ngadet ya karena sinyal jelek, tapi sebegitunya gue. Kenal Jerry nggak? Kalau kenal salam ya buat dia. Kenal Jerry nggak? Jangankan Jerry, silsilah keluarganya gue tahu. Nih, oke, gue jelasin. Bapak Yanto nih, Papa Yanto ketemu dengan Mama Michen, menikah. Lahirlah Koberi, terus ada Cidesi, Desi Ratnasari, dan Jerry anak ketiga. Tuh, mau salamin kemana ya? Ke orang tuanya, kakak, ke kokonya, cicinya, apa Jerry-nya. Sekalian deh biar gue salamin. Heran, kan Jerry. Udahlah. Oke lah, udah, next. Oke lah, udah kalau gitu. Bang, kalau masak nasi goreng baiknya bikin nasinya pakai berapa butir beras ya. Oke lah, udahlah. Dah, see you again.